Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Lanjutkan pembahasan nahwu kita dari kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarhil Muqaddimatil Ajurramiyah fi Qawaidin Nahwi wal I'rab li mu'allifihi Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Baik. Setelah kita membahas tentang nawasibul mudhari di dua pertemuan sebelumnya, sekarang kita lanjutkan pembahasan jawazimul mudhari. Ya. Jadi fi'il mudhari itu kita katakan kan mu'rab dia. Ya, berarti dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Ya. Kita kalau dia bisa mansub, pertanyaannya adalah apa saja yang bisa mansubkan fi'il mudhari? Itulah yang kita bahas di pembahasan nawasibul mudhari. Ya. Kemudian fi'il mudhari itu juga bisa majzum. Pertanyaannya apa saja yang bisa menjazmkan fi'il mudhari? Inilah yang akan kita bahas sekarang, yaitu jawazimul mudhari. Ya, kalau memarfukan itu hukum asalnya. Ya. Jadi jangan ditanyakan apa saja yang bisa memarfukan fi'il mudhari, enggak ada jawabannya gitu. Ya. Ya sama dengan antum menanyakan kenapa air itu jernih. Ya, karena memang hukum asalnya air itu jernih. Ya. Kita menanyakan kalau air itu keruh, baru dah ditanyakan kenapa dia keruh. Ya. Nah, jadi hukum asalnya fi'il mudhari itu adalah marfu. Ya, tidak ada istilahnya rawafi' gitu ya. Ar-rafi'ah gitu enggak. Baik. Sekarang kita akan bahas jawazimul mudhari. Jawazim ini jamak dari kata jazimah. Nah, artinya yang menjazmkan. Ya, jadi kalau kita katakan harfun jazim, adatun jazimah, ya, jamaknya jawazim. Jawazim itu sendiri ada berapa? Wal jawazimu samaniyata asyara. Jumlahnya ada 18. Wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wala fin nahyi wa du'a wa in wa ma wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khasatan. Baik, ini dia 18 adawat al-jazimah atau al-jawazim. Al-adawatu allati tajzimul fi'lal mudhari samaniyata asyara jaziman. Huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada 18. Ya. Ya, jadi sebelum kita membahas tentang adawat al-jazimah ini perlu kita merujuk dulu fi'il mudhari itu tanda jazmnya apa. Nah, itu yang sudah kita bahas di alamatul i'rab itu. Nah, jadi memang sebelum masuk ke al-jawazim kita harus tahu dulu alamatul i'rab itu, jangan kebalik. Ya, jadi memang urutannya sudah seperti itu. Dan 18 ini kita kelompokkan menjadi dua. Ya. Wa hadhil adawat tanqasimu ila qismain. Al-qismul awal kullu wahidin minhu yajzimu fi'lan wahidan wal qismus tsani kullu wahidin minhu yajzimu fi'lain. Nah, jadi bagian yang pertama menjazamkan satu fi'il, bagian yang kedua menjazamkan dua fi'il. Ya. Jadi ada dua fi'il yang majzum dengan sebab satu huruf gitu nanti. Ya. Baik. Ammal qismul awal fasittatu ahrufin. Ya. Ya. Bagian yang pertama yaitu yang menjazamkan satu fi'il saja itu ada 6 huruf. 6 huruf yang pertama tadi lam, lamma, ya, alam, alamma, lamul amr, ya, lamul amr dan ad-du'a serta lam nahi wa du'a. Ya. Wa kulluha hurufun bi ijma'i an-nuhat. Ya, semuanya ini disebut dengan huruf ijma'in nuhat, berdasarkan ijma' para ahli nahwu. Kalau ada yang mengatakan pendapat yang sebaliknya ada, tapi itu pendapat yang menyelisih ijma'. Ya, pendapat yang sah. Baik. Kita lihat satu persatu sekarang dari 6 huruf ini. Ya, jadi dari lam sampai la. Ya. Dari lam, lamma, ya, alam, alamma, alamul amr, doa dan la. Ya. Baik. Ini totalnya ada 6. Kita mulai dari lam. Ini yang paling masyhur kalau kita dengar kata jawazim yang pertama kali terbayang itu lam biasanya. Ya.
Ya, lam itu apa? Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Dia dinamakan harfu nafin. Jelas, berarti dia menafikan kalimat positif menjadi kalimat negatif. Ya. Jazmin, jelas dia menjazmkan. Qalbin, qalbin itu membalik. Ya. Dia diartikan dinamakan huruf yang membalik. Kenapa dinamakan huruf yang membalik? Karena dia merubah membalik zaman fiil. Bagaimana maksudnya? Ini agak sedikit ini, qalbin ini. Nah, jadi dia disebut dengan harfu qalbin membalik. Dia membalik zaman fiil mudhari menjadi zaman fiil madi. Ya, misalkan untuk mengatakan lam yakul, belum makan artinya kan. Ya, belum makan. Perbuatan makan ini terjadi apa tidak? Tidak. Nah, yakul ini kan fiil mudhari. Artinya apa? Sedang makan atau akan makan. Sekarang kemasukan lam. Ya, kemasukan lam sehingga perbuatan itu tidak jadi terjadi kan? Nah, tidak jadi terjadi. Lam yakul. Jadi sesuatu yang ya dianggap tidak jadi terjadi ini seolah-olah dia adalah madi. Ya. Jadi tidak terjadinya perbuatan makan itu telah terjadi. Nah, gimana nih maksudnya? Ya. Ya, jadi dia disebut harfu qalbin karena membalik zaman tadi. Ya, tidak jadinya itu sudah terjadi. Gitu. Ya, misalkan Anda bilang kemarin antum jadi pergi enggak? Jadi pergi apa enggak? Ya, kalau jadi, ya, jadi berarti mudhari gitu. Saya jadi pergi. Ya. Kalau enggak jadi, berarti dia sudah lampau kan? Sudah lampau dia. Berarti dianggap dia madi gitu. Jadi intinya dia dinamakan harfu qalbin membalik. Ya, qalb itu dia balik ya, bukan hati dia. Ya, karena dia membalik mana mudhari menjadi mana madi. Contohnya misalkan di ayat lam yakunil ladina kafaru. Ya, tidaklah orang-orang kafir itu, ya, tidaklah orang-orang yang kafir. Ya. Lam yakunil ladina kafaru. Ya, apakah ini perbuatannya ya mudhari lam yakun ini kan sudah kafir mereka. Alladzina kafaru sudah kafir mereka. Tapi digunakan lam yakun mudhari. Apakah sedang kafir atau akan kafir kan tidak. Ya, jadi membalik makna mudhari menjadi madi. Begitu juga di ayat yang lain qul lam tu'minu, katakanlah kalian itu belum beriman. Ya, belum beriman. Lam tu'minu. Jadi membalik makna tu'minu. Tu'minu artinya akan beriman. Ya. Wa amma lamma fa harfun mithlu lam fin nafi wal jazmi wal qalb. Lamma dengan lam itu tidak ada bedanya sebenarnya. Ya. Dia hanya saja kalau di dalam bahasa Indonesia lam itu lebih dekat maknanya dengan la, artinya tidak, ya. Lamma artinya belum. Tidak sama belum kan dekat artinya kan. Ya, itu bedanya. Sama-sama nafi. Ya. Bisa artinya kalau lam bisa artinya tidak atau belum. Lam yakul artinya tidak makan atau belum makan. Tapi kalau lamma artinya belum. Ya. Bukan artinya tidak. Jadi dia harfu nafin wa jazmin wa qalbin sama dengan lam tadi. Contohnya balam yaduku adab. Ya, mereka belum merasakan adab. Wa amma alam fahuwa lam zidat alaihi hamzatut taqrir. Adapun alam, ya, alam itu sama dengan lam sebenarnya. Cuma dia ditambahkan hamzah di awalnya. Dan hamzah ini namanya hamzah taqrir, hamzah penetapan. Ya. Jadi alam ini ya bukankah kita artikan ya bukankah ya lam nasroh ya bukankah telah kami ya, gitu ya. Baik, jelas mana ya. Jadi ya, jangan tertipu di sini nanti malah diterjemahkan hamzah ini sebagai hamzah istifham. Nah, apakah belum gitu kan ya, bukan begitu menerjemahkannya ya. Jadi hamzah di sini hamzah takrir namanya, penetapan justru. Jadi alam nasroh ini justru penetapan, bukan peniadaan jatuhnya. Gitu. Peniadaan nafi istilahnya. Alam nasroh laka sadra. Wa amma lamma fa huwa lamma zidat alaihi hamzah. Ya,
kalau lam itu jadinya alam, lama jadinya alamma. Cara ngapalinnya itu begitu ya. Ya, lam alam, lamma alamma. Ya, ditambahkan hamzah aja, hamzah takrir tadi. Nahu alamma uhsin ilaik. Ya. Wa ammal lam faqad dzakara al-muallifu annaha takunu lil amri wad du'a. Baik, berarti sudah 4 ambil ini ya. Lam, lamma, alam, alamma. Sekarang yang kelima yaitu lam. Lam ini faqad dzakara al-muallif annaha takunu lil amri wad du'a. Dia bisa bermakna amr atau doa. Ya, harus bermakna amr dan doa. Kalau tidak bermakna amr dan doa ya enggak masuk pembahasan jawazim berarti. Wa kullu minal amri wad du'a yuqsadu bihi talabu husulil fi'li talaban jaziman. Ya. Jadi maksudnya al-amr wa du'a di sini yuqsadu bihi talabu husulil fi'li talaban jaziman. Kalau kita meminta sesuatu ya dengan permintaan yang jazim, yang tegas. Ya, itu disebut dengan al-amr. Ya. Sama-sama meminta sesuatu al-amr sama ad-du'a itu. Ya. Sama-sama tolab dia kan al-amr. Tadi kan tolab ada berapa? Ada 8. Nah, tolab itu ada 8 kan, salah satunya di situ ada amar sama doa di situ kan. Ya. Amar dan doa itu sama-sama tolab dan sama-sama jazim. Bedanya apa? Amar itu ya, wal farqu bainahuma annal amra yakunu minal a'la lil adna. Nah, kalau amar itu dari atas ke bawah, kama fil hadis falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Wa amma doa fayakunu minal adna lil a'la. Nahu qouli ta'ala liyaqdi alaina rabbuk. Itu bedanya ya. Jadi liyaqdi falyaqul, lam itu namanya lamul amr. Ya, falyaqul khairan au liyasmut. Ya, itu namanya lamul amr. Baik. Wa amma la faqad dzakara al-muallifu annaha ta'ti lin-nahyi wad du'a. Adapun la nahiyah atau la yang bermakna doa, ya. Nahi sama doa ini kan sama-sama tolab juga. Jadi bedanya lam sama la itu apa? Nah, lam sama la. Lam itu bermakna amr wa du'a. Ya, kalau la itu bermakna nahi wa du'a. Ya. Kan la itu bisa bermakna jangan. Ya. Ya, jangan bisa juga bermakna doa. Ya. Ya, sama-sama tolak. Wa kullun minhuma yuqsadu bihi talabul kaffi 'anil fi'li wa tarkih. Meminta kita berhenti dari suatu perbuatan. Itu namanya ya lamu lam la an-nahiyah. Ya. Wal farqu baina an-nahi, ya, apa beda antara nahi sama doa? Ya kan sama-sama talabut tark, ya. Ya Allah jangan azab saya, ya. Fulan, ya jangan makan. Ini sama-sama talab. Apa bedanya? Ya, annan nahya yakunu minal a'la lil adna. Ya, kalau nahi itu dari atas ke bawah. Sebagaimana al-amr, ya, lawan dari al-amr kan an-nahi. Contohnya la takhaf, ya, la taqulu ra'ina wa qul unzurna, la taqlu fi dinikum. Ya, ini ya Allah an-nahi. Wa amma doa, adapun doa itu minal adna lil a'la. Sama seperti doa pada lam tadi. Rabbana la tu'akhidna, ya, wa qulu jalla sya'nu la tahmil alaina isra. La tahmil, di situ la tahmil. Ya, jadi la di sini la mana ad-du'a la tahmil alaina. Bukan lamul amr. La an-nahiyah bukan. La an-nahiyah. Karena ini kan konteksnya apa? Doa kan. La tahmil alaina isra. Jadi jangan adalah kemudian ada majzum, berarti ini nahi. Enggak, lihat dulu konteksnya. Kalau ya, antum lagi bahas ayat Al-Quran, lihat dulu ini doa. Kalau doa ya lam doa. Taib. Cuman ini pembagian yang kadang tidak diperhatikan sama orang-orang, dianggap sama begitu. Ya, karena kan ya nggak masalah sebenarnya mau dicampur antara nahi sama doa di sini. Ya, ini hanya mimbabil adab saja. Ya, mimbabil adab ketika mengi'rab. Baik. Itu dia al-qismu al-awwal, ya, yaitu bagian pertama dari jawazim yang menjazamkan ya fiil satu saja. Ya, kalau kita lihat contoh-contoh tadi hanya satu saja fiil yang menjazum.
la takulu doang, la taglu doang, la tuakhidna saja, dan seterusnya. Baik, bagian yang kedua nanti kita bahas, yaitu yang menjazmkan dua fiil. Baik. Tadi yang menjazmkan satu fiil ada lam, ya, harfu apa namanya? Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Ya, kemudian lamma juga sama dengan lam, alam juga sama, alama juga sama, hanya saja dia ditambahkan hamzah. Hamzah apa tadi namanya? Takrir. Ya, takrir. Ya. Apa? Takdir. Bukan takrir, penerapan. Hamzah takrir. Kemudian ada lamul amr wa du'a dan lamul an-nahi wa du'a. Ya, jadi ada lam sama la. Nah, ini pentingnya penyebutan tadi ya. Bedakan antara lam sama lam alif. Baik. Itu dia bagian yang pertama, insyaallah nanti kita lanjutkan. In ma mahma isma ayu mata aina ayana anna haitsuma kaifama dan idza asyariyah. Baik, natafi bihada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.